Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memenuhi tugas kedua saya dalam mata kuliah filsafat yang berjudul Logika dan Berpikir Ilmiah. Pengertian logika dan ilmu. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike. Filsafat tanpa logika akan gagal menelaah fenomena. Logika akan membangun kepercayaan seseorang. Orang yang berlogika akan semakin mengangkat harga dirinya. Misalnya, ketika logika itu diterapkan pada keputusan Tuhan, orang harus sering berargumentasi atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan unik berpikir secara lurus, tepat dan teratur. Sedangkan menurut Sudarsono, logika memiliki pandangan dalam arti sempit dan luas. Logika dalam arti sempit adalah logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat dedukatif, yaitu penalaan asas-asas yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai pangkal pikiran sehingga bersifat benar, hanya berdasarkan bentuknya. Logika dalam arti luas adalah mencakup perbincangan yang sistematis mengenai pencapaian kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem-sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, termasuk dalamnya membahas tentang logika itu sendiri. Menurut Hakim dan Seabani, bahwa logika merupakan ilmu tentang pedoman peraturan yang dapat menegakkan pikiran dan menunjukkannya kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya, yang bermaksud untuk digunakan agar kita dapat membetulkan pemikiran orang lain atau agar orang lain dapat membenarkan pemikiran kita, atau kita dapat membetulkan pemikiran kita sendiri. Logika memang esensi berpikir filsafatipian sehingga membuat permainan-permainan dunia. Jadi, logika ilmu merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya dalam berpikir khususnya penalaran, proses penalaran, dan objek formal. Logika adalah berpikir penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Prinsip-prinsip dasar dalam logika ilmu. Setiap ilmu pengetahuan yang telah berdiri sendiri atau menjadi disiplin ilmiah tersendiri masing-masing ini memiliki prinsip-prinsip dasar tertentu. Dengan prinsip diartikan sebagai suatu pernyataan yang mengandung unsur kebenaran umum atau universal dan unsur kebenaran khusus. Adapun yang disebut dengan prinsip dasar adalah suatu pernyataan kebenaran yang universal, yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya, tanpa membutuhkan lagi hal-hal lain guna membuktikan kebenarannya itu. Prinsip dasar ini berfungsi sebagai dasar bagi semua pembuktian. Demikian logika itu memiliki pula prinsip-prinsip dasar tertentu, yaitu segala kebenaran dalam logika dianggap benar, di mana semua pemikiran kita harus berdasarkan kebenaran ini, agar pemikiran kita valid, sahih, benar, dan memperoleh pengetahuan. Pengertian dan metode berpikir ilmiah individu dalam kesehariannya selalu melakukan aktivitas mental dan merupakan ciri utama manusia. Ciptaan Allah yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya ciptaannya. Berpikir adalah upaya manusia untuk menyelesaikan masalah. Secara umum, berpikir dapat dibedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari, yang dipengaruhi oleh lingkungan, alam. Sedangkan berpikir ilmiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada cara-cara tertentu
secara teratur dan cermat. Harus didasari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk berpikir dan menggunakan akal sebanyak mungkin. Orang yang tidak berpikir jauh dari kebenaran dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Akibatnya, individu tidak akan mengetahui tujuan dari penciptaan alam dan makna keberadaannya di dunia. Berpikir adalah tindakan menemukan pengetahuan atau kebenaran sejati. Dalam pengertian lainnya, berpikir dapat juga diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu, pemikiran ilmiah merupakan suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang dicirikan oleh sebab akibat, analisis, dan sistensis. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah. Berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif. Pemikiran ilmiah adalah upaya untuk menemukan fakta dan ide yang sebelumnya tidak diketahui. Sains adalah proses pencari pengetahuan melalui observasi berdasarkan teori atau generalisasi. Ilmu mencoba memahami alam sebagaimana adanya dan kemudian hasil kegiatan ilmiah menjadi alat untuk meramalkan dan mengendalikan fenomena alam. Cara berpikir ilmiah tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta peristiwa alam yang kebenarannya selalu dikaitkan dengan hasil penelitian, eksperimen. Jika suatu teori tidak dapat dibuktikan dengan pengujian eksperimen, dikatakan tidak dapat dipercaya karena tidak memenuhi kriteria keilmuan. Secara historis, ada 4 cara orang bisa belajar, yaitu 1. Berpegang pada suatu yang sudah ada atau metode kemantapan. 2. Mengacu pada pendapat ahli, metode otoritas. Yang ketiga, kepatuhan terhadap intuisi, metode. Yang keempat, metode ilmiah. Cara pertama sampai dengan cara ketiga ini disebut cara kebanyakan orang atau orang awam, cenderung tidak efektif atau kurang produktif, bahkan kadang bias dan rasional. Sedangkan metode keempat, yaitu metode ilmiah, merupakan metode ilmiah yang diyakini lebih rasional, objektif, efektif, dan efisien. Cara keempat adalah bagaimana ilmuwan memperoleh pengetahuan yang dalam praktiknya merupakan metode ilmiah untuk mengungkapkan dan mengembangkan pengetahuan. Metode berpikir ilmiah digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Metode berpikir ilmiah dapat diimplementasikan melalui penalaran dan deduktif dan penalaran induktif. Penalaran secara deduktif merupakan pola atau cara berpikir yang menyimpang dari asumsi atau pernyataan umum, mengarah pada kesimpulan yang memiliki makna yang lebih rinci. Dapat juga diartikan dalam istilah bantu logika karena memperdalam dasar-dasar keselarasan berpikir dengan hukum pola titik acuan tertentu. Metode deduktif dalam menarik kesimpulan mengacu pada pola berpikir yang disebut silogisme yang dimulai dengan 2 atau lebih pernyataan yang diakhiri dengan kesimpulan. Pernyataan tersebut sering disebut sebagai premis primer dan minor, dan selalu ada kesimpulan yang diambil dari penalaran 2 premis tersebut. Namun, kesimpulan di sini hanya benar jika 2 premis dan metode yang digunakan benar dan hasilnya juga menunjukkan konsistensi
konsistensi data penalaran. Deduktif adalah cara berpikir logis. Berikut kita masuk pada langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah berpikir secara ilmiah melalui metode ilmiah, diawali dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dengan menggunakan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Langkah yang harus dilakukan adalah konseptualisasi masalah penelitian sehingga jelas rumusan dan ruang lingkup masalah, dan batasan konsep dan batasan operasional dalam merumuskan masalah berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, definisi operasional. Yang terakhir adalah tujuan dan manfaat penelitian. Menurut Muskan, hipotesis memiliki makna tentang jawaban, sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, perumusan hipotesis mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya perumusan hipotesis yang jelas, maka dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian, seringkali seseorang peneliti merasa bahwa semua data sangat penting, sehingga dengan melalui perumusan hipotesis yang baik akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang benar-benar dibutuhkannya. Hal ini dikarenakan berpikir ilmiah dilakukan hanya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Isi dari merumuskan hipotesis yaitu 1. Kajian teori dan kerangka berpikir, yang kedua, pembahasan teori, yang ketiga, hasil penelitian yang relevan, yang keempat, kerangka berpikir, dan yang kelima, hipotesis penelitian. Mengumpulkan data dalam penerapan metode ilmiah, seseorang peneliti yang perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Dalam metode ilmiah, pengumpulan data memiliki peran penting karena berkaitan dengan pengujian hipotesis yang ditetapkan, sehingga sebuah hipotesis akan diterima atau ditolak bergantung pada data yang dikumpulkan. Verifikasi data uji hipotesis sudah disebutkan sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang telah diajukan. Berpikir ilmiah pada hakikatnya merupakan sebuah proses penguji hipotesis dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis. Penelitian tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikasinya. Semakin tinggi taraf signifikasi yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap hasil suatu penelitian. Hal ini dimaklumi karena taraf signifikasi berhubungan dengan ambang batas kesalahan suatu pengujian hipotesis. Baiklah, itulah hasil pemaparan tugas kedua saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.